Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi matematika tentang inverse matrix berordo 3x3 dengan anggota kelompok Syifa, Felsya, Dinda, Alexa, dan Alvina. Selamat menonton video kami dan jangan lupa disimak ya teman-teman. A. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami materi matriks inverse yang memiliki ordo 3x3 yang disajikan dengan cara penyampaian dan pemahaman melalui audio berupa penjelasan dari narasumber secara langsung melalui kontak komunikasi secara langsung, dan visual penggambaran materi dan catatan yang ditampilkan dalam PPT yang atraktif. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami pengertian matriks dan inverse matriks, mengetahui syarat agar matriks memiliki inverse, dapat menentukan inverse dari matriks berordo 3x3, serta mampu menerapkan konsep inverse dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel (SPLTV). B. Inverse matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun secara baris dan kolom, membentuk suatu persegi panjang. Setiap angka di dalam matriks disebut elemen matriks, sedangkan inverse matriks adalah kebalikan dari suatu matriks. Jika kita punya sebuah matriks A, maka inversenya ditulis sebagai A pangkat min 1. Selanjutnya adalah syarat agar matriks mempunyai inverse. Syarat suatu matriks mempunyai inverse adalah: pertama, jika determinan matriks sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Yang kedua, jika determinan matriks A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks non-singular. Baik, selanjutnya ada komponen inverse matriks 3x3. Yang pertama itu ada minor matrix. Minor matrix 3x3 adalah determinan dari matriks 2x2 yang terbentuk setelah menghapus baris dan kolom dari elemen yang dipilih. Untuk menghitungnya, hilangkan baris dan kolom dari elemen yang ingin dicari minornya. Lalu, hitung determinan dari sisa matriks 2x2 tersebut menggunakan rumus ADBC. Selanjutnya yang kedua ada kofaktor. Kofaktor matriks adalah hasil perkalian antara minor dengan faktor dengan tanda min 1 pangkat I plus J, di mana I adalah indeks baris dan J adalah indeks kolom. Minor sendiri adalah determinan dari submatriks yang diperoleh setelah menghilangkan baris dan kolom elemen tersebut. Kofaktor berperan penting dalam mencari matriks adjoint dan inverse matriks. Lalu yang ketiga ada adjoint. Adjoint matriks 3x3 adalah transpose dari matriks kofaktornya. Matriks adjoint disingkat sebagai ADJ, yang diperoleh dengan mencari matriks kofaktor terlebih dahulu, kemudian menukar baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris. Adjoint matriks sendiri sering digunakan dalam menghitung inverse matriks. Oke, jadi di sini aku bakal kasih contoh soal inverse beserta cara penjelasannya. Contohnya di sini kita punya matriks P yaitu 1, 3, 1, 2, 1, 1, dan 1, 2, 1. Untuk menentukan inverse dari matriks P, kita perlu mencari determinan dari matriks P terlebih dahulu. Untuk mencari determinan dengan aturan Sarus, tulis ulang dua kolom pertama di sebelah kanan matriks, yaitu 1, 2, 1, 3, 1, 2. Setelah itu, kita bisa memulai perkalian diagonal ke kanan, yaitu 1 dikali 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 2. Dikurang perkalian diagonal ke kiri, 1 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 dikali 1. Determinan P sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 4 adalah 8, dikurang 1 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi 8 dikurang 9 sama dengan minus 1. Selanjutnya kita perlu mencari matriks minor. Caranya dengan menggunakan M11. Artinya kita perlu menutup baris pertama matriks dan kolom pertama matriks. Hasilnya adalah 1, 1, 2, 1.
Begitu pula dengan M12. Berarti kita perlu menutup baris ke-1, kolom kedua. Hasilnya adalah 2, 1, 1, 2. M13 artinya kita perlu menutup baris pertama, kolom ketiga. Hasilnya adalah 2, 1, 1, 2. M21 artinya kita perlu menutup baris kedua, kolom ke-1. Hasilnya adalah 3, 1, 2, 1. M22 artinya kita perlu menutup baris kedua, kolom kedua. Hasilnya adalah 1, 1, 1, 1. M23 artinya kita perlu menutup baris kedua, kolom ketiga. Hasilnya adalah 1, 3, 2, 1, 2. M31 artinya kita perlu menutup baris ketiga, kolom ke-1. Hasilnya adalah 3, 1, 1, 1. M32 artinya kita perlu menutup baris ketiga, kolom kedua, yaitu 1, 2, 1, 1. M33 artinya kita perlu menutup baris ketiga, kolom ketiga. Hasilnya adalah 1, 3, 2, 1. Setelah berhasil menemukan hasil dari setiap kolom, kita perlu menghitung determinan kecil dari setiap kolom tersebut. Contohnya pada kolom M11, artinya kita perlu mengalikan 1 dikali 1 dikurang 1 dikali 2, yang hasilnya adalah -1. Begitu pula dengan M12, artinya kita perlu mengalikan diagonal 2 dikali 1 dikurang 1 dikali 1, yaitu hasilnya 1. Begitu pula dengan kolom-kolom berikutnya. Nah, baru deh ketika kita sudah menemukan semua hasil perkalian determinan kecil tersebut, kita bisa menyusunnya menjadi P minor, yaitu -1, 1, 3, 1, 0, -1, 2, -1, -5. Yang kedua, kita akan mencari kofaktor matriks P. Tanda kofaktor itu mengikuti pola plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Jadi, kalau dikalikan dengan tanda masing-masing, hasilnya itu akan menjadi -1, -1, 3, -1, 0, 1, 2, 1, dan -5. Setelah berhasil menemukan kofaktor matriks P, kita perlu mencari adjoint dari matriks P. Jadi kita bisa simpulkan hasilnya adalah -1, -1, 2, -1, 0, 1, 3, 1, -5. Setelah berhasil mencari determinan P minor, kofaktor P, dan juga adjoint, barulah kita bisa mencari P inverse dengan memasukkan rumus 1 per determinan P dikali dengan adjoint P. Karena determinan P sama dengan -1, maka P inverse sama dengan -1 dikali oleh adjointnya, yaitu -1, -1, 2, -1, 0, 1, 3, 1, -5, menghasilkan 1, 1, -2, 1, 0, -1, 3, 1, -5. Jadi, inverse dari matriks P adalah 1, 1, -2, 0, 0, -1, -3, -1, 5. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.